Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada tanggal 26 November tahun 2021, para panitia Pilkades Desa Ciasem Girang dan BPD dihadiri oleh Kepala Desa Ciasem Girang yaitu Bapak Lurah Salim datang berkunjung silaturahmi ke rumah calon kepala desa Ciasem Girang yaitu Bapak Dadang Jainuddin dengan nomor urut 5 untuk membicarakan perihal teknis kampanye ke depannya nanti di saat masa kampanye, dan membicarakan juga teknis-teknis bagaimana nanti di saat terselenggaranya pemilihan Pilkades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Dadang yang sudah memberikan waktu buat kedatangan kami, walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan, kalau bahasa yang tidak memungkinkan, tapi sebenarnya masih bisa memungkinkan untuk datang. Karena jadwal ini adalah jadwal yang terakhir di rumah Pak Dadang. Apapun yang terjadi harus disampaikan kepada beliau. Jadi kami selaku panitia, BPD, dan Pemdes, termasuk Panwas, mohon maaf kepada Dadang atas keterlambatannya. Untuk acara ini mungkin satu, yaitu silaturahmi pada intinya, karena dengan detik-detik yang sudah mendekati ke acara Pilkades, yaitu pelaksanaannya tanggal 19, kita udah 26 hari lagi ke depan, Pak. Jadi mungkin harus ada beberapa yang harus disampaikan kepada Pak Dadang selaku calon nomor 5, yang mungkin nanti kita share dan seperti apa ke depan untuk melaksanakan kampanye, terutama terus TPS penempatannya dan penandatanganan surat mandat. Mungkin itu yang harus disampaikan kepada Pak Dadang, dan masukan segala sesuatu dari Pak Dadang akan kami tampung untuk kebersamaan dalam melaksanakan menyongsong kampanye tanggal 13, 14, 15. Jadi karena calon kita ada 5, maka kami mendiskusikannya kepada para calon seperti apa mekanismenya kampanye yang akan dilaksanakan. Karena kampanye ini bukan hajat panitia, tapi kampanye adalah hajatnya para calon. Para calon yang akan melaksanakannya, tapi kami sebagai pemantau dan pemberi jadwal. Seperti itu, Pak Dadang. Untuk lanjutnya mungkin di sini ada ketua panitia yang lebih berkepentingan dan yang pasti untuk menyampaikan segala sesuatu halnya. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada ketua panitia. Langsung aja ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita biar dalam kondisi hujan seperti ini masih bisa bersilaturahmi ke calon nomor 5 Pak Dadang. Dan sebelumnya ya di situ Pak. Sebelumnya kami mohon maaf dengan keterlambatan. Tadinya sih mau diundur karena cuacanya seperti ini, tetapi kami dapat informasi dari Pak Dadang sendiri, katanya besok juga bisa, paling bisa juga pagi, sedangkan kami kan masih ada kegiatan di sekretariat di sana. Tapi tidak jadi masalah sebetulnya. Yang penting kita bisa silaturahmi biar sekalipun terlambat karena keadaan. Yang pertama mungkin kebetulan biar sekalipun sudah tahu panitia ini, jajaran panitia ini, tapi tim Pak Dadang mungkin banyak yang tidak tahu. Jadi saya perkenalkan dulu. Kemudian juga sebelumnya juga terima kasih Pak Kades sudah datang di sini dengan teman-teman yang lain. Saya kebetulan ditunjuk atau dipilih sebagai ketua panitia. Sudah tahu Pak Dadang juga teman-teman semua, timnya juga. Saya Wawan Durwandi. Kemudian wakil ketua kebetulan juga di kantor sebagai sekdes yaitu Pak Albert. Kemudian sekretaris Pak Ruri, kemudian bendahara Pak Galihdian
Kemudian di sebelahnya ini Pak Erwin bagian pemungutan suara, kemudian Pak Lukman di bagian pendaftaran, dan yang paling utama kalau masalah konsumsi dengan Pak RPAD, Pak Haji Ade. Sebagian yang tidak hadir mungkin bagian publikasi dan dokumentasi Bu Eka, kemudian bagian keamanan Pak Abdul Muthalib karena jauh di Kalangsari, kemudian bagian Pantamir yaitu Pak Budi Fadilah yang di sini ya, di Mangkusen ya. Satu lagi siapa? Oh, bagian peralatan Pak Masna, logistik itu Pak Masna. Itu jajaran panitia 11 yang ada di Pilkades Ciasem Girang ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan masalah kampanye Pak. Masalah kampanye ini kita cuma dikasih waktu 3 hari. Seperti yang tadi Pak Maman bilang, dari tanggal 13, 14, 15. Kami sengaja kita kasihkan dulu ke calon untuk memberikan masukan-masukan seperti yang kami lakukan dari calon nomor 1 sampai calon nomor 4. Mau bentuknya atau model kampanyenya mau seperti apa, karena kami sampai terakhir itu kemarin kita komunikasi dengan panitia kabupaten untuk waktu kampanye itu yang calonnya 5 itu tidak bisa ditambah hari Pak. Masih tetap 3 hari. Karena yang beruntung sih yang calonnya 2 atau 3 Pak, bisa 1 putaran, 1 orang 1 hari gitu. Tapi kita karena calonnya 5, jadi kami sebagai panitia, Panwas, BPD juga Pemdes juga pihak keamanan yang tidak hadir itu memberikan ke calon untuk memberikan keinginan atau masukan model kampanyenya seperti apa. Itu yang pertama. Yang penting di sini untuk kampanyenya itu ada 3 hal, biar sekalipun teman-teman sudah tahu, tapi mungkin Pak Dadang dengan timnya yang belum dikasih tahu sama kita. Yang penting 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi Bapak harus sosialisasi ke teman-teman timnya bahwa yang pertama tidak boleh lagi mempertanyakan dasar negara dan lambang negara atau membanding-bandingkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tidak boleh mengejek atau menjelek-jelekan calon lain atau tim lain, karena nanti dikhawatirkan terjadi gesekan-gesekan Pak. Kemudian yang ketiga tidak boleh membawa-bawa sara, suku, agama, dan ras. Itu jadi 3 yang perlu diingat oleh Bapak dan juga oleh timnya. Seperti itu. Jadi karena siapapun nanti yang menang sebagai pemenang kepala desa di Ciasem Girang ini masih saudara Pak. Kita warga Ciasem Girang, kita lakukan yang terbaik seperti apa. Cuma koridornya harus seperti itu. Dan juga perlu saya sampaikan juga, tadi baru tadi informasi dari Subang dan dari pihak kecamatan, dari panitia kecamatan dan panitia kabupaten itu yang kalau ini tuh saya konfirmasi di tanggal 2 Desember itu ada deklarasi damai kebetulan di Polsek Mak. Kita tahu nanti panitia kecamatan yang menentukan apa di Polsek apa di kantor kecamatan. Jadi nanti ada penandatanganan deklarasi damai dari seluruh calon dan juga penandatanganan dari mengetahui atau menyaksikan itu dari Kapolsek dan Koramil kalau tidak salah. Kemudian juga dari Pak Camat sebagai ketua Pilkades tingkat kecamatan. Di mana aturan mainnya di sana tadi baru informasinya itu. Jadi calon itu diundang datang ke sana itu tidak boleh membawa pendamping. Untuk sementara saya informasikan itu. Ya bolehlah istilahnya kalau pakai mobil ya supir, masa mau nyetir sendiri. Kemudian saya informasikan lagi gini Pak. Ini nanti ada dua surat, 2 formulir yang kami sediakan
Yang pertama untuk surat kuasa saksi untuk di TPS, Pak. Jadi nanti Bapak siapkan untuk saksi-saksi di TPS, kan TPS-nya 30, Pak. Kemudian harus membawa surat kuasa saksi ini bermaterai, Pak. Kemudian aturan mainnya, jadi tanggal 19 hari H 19 Desember itu saksi ini sudah menyerahkan surat kuasa saksi sebelum jam 7 pagi, karena rapat pembukaan pemungutan suara itu jam 7 pagi dimulainya, Pak. Kemudian resiko yang didapat kalau saksi ini datang terlambat ke TPS, diusahakan sih setengah jam sebelumnya, Pak. Jadi setengah 7 udah surat kuasa saksinya ini sudah diberikan ke ketua TPS untuk diganti dengan ID card sebagai saksi dan disiapkan tempat duduknya, tempat duduk saksi. Resikonya kalau itu rapat pembukaan jam 7 sudah dimulai, rapat pembukaan pemungutan suara, saksi datang terlambat, bisa diterima surat kuasa saksinya, tapi tidak boleh masuk di tempat yang sudah disediakan. Kursinya dipindah di luar arena TPS. Jadi di luar arena TPS boleh menyaksikan, tapi di luar arena TPS. Kemudian tidak mempunyai hak untuk bicara. Kalau yang saksinya terlambat datang, ini rapat pemungutan suara sudah mulai, Pak. Tetapi pas di penghitungan suara boleh masuk, Pak, di penghitungan suara. Tapi tetap tidak bisa, tidak mempunyai hak suara, ya. Cuma menyaksikan, menyalin segala macam, menandatangani berita acara penghitungan itu. Kemudian yang kedua yaitu kita panitia memberikan surat kuasa. Surat kuasa sebagai perwakilan Pak Dadang atau calon untuk menyaksikan rekapitulasi akhir di desa. Itu diserahkan ke kami, ke panitia itu tanggal 18, sehari sebelum pencoblosan pemungutan suara. Kenapa calon kepala desa tidak boleh ke sana? Calon kepala desa di aturan mainnya Bapak dikawal, Pak, sama kalau tidak salah TNI dan Polri di rumah ini 24 jam. Dari tanggal 18 sampai selesai pemungutan suara di rekapitulasi di desa, sampai ditentukan siapa pemenangnya. Jadi Bapak nyoblos itu berangkat dikawal, pulang juga dari TPS dikawal, jadi Bapak harus nunggu di rumah. Jadi makanya kami berikan surat formulir surat kuasa untuk menyaksikan penghitungan akhir atau rekapitulasi akhir penghitungan suara di balai desa atau di sekretariat Pilkades di sana. Itu, Pak, yang surat yang kedua. Kemudian kalau untuk masalah yang pengawal istilahnya, ya, jadi hitung-hitung jadi calon presiden, Pak. Ada Walpamdes. Dikawal, Bapak ditungguin di sini, dijaga. Cuma kami pesan sebagai panitia untuk akomodasinya silahkan sama calon difasilitasi untuk yang menjaga Bapak di sini. Kenapa harus seperti itu? Memang tupoksinya seperti itu, Pak. Jadi gitu, jadi jangan khawatir, calon semuanya dijaga atau dikawal oleh dari TNI dan dari kepolisian. Jadi 2 orang yang standby di sini, Pak. Jadi dari tanggal 18 pagi sampai ke tanggal 19 selesai penghitungan pemenang, siapa yang menang nanti di sana di desa, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kita juga harus mengingat ke masalah prokes, Pak. Kemudian kembali lagi ke masalah kampanye, seperti tadi kata Pak Maman, bahwa kampanye itu sesuai dengan Perbuk, Pak, Perbuk nomor 75 tahun 2018, diperbarui dengan perubahan keempat tahun nomor 60 tahun 2021 kalau nggak salah, itu bahwa penanggung jawab penuh untuk kampanye
para calon kepala desa. Ya, panitia cuma memfasilitasinya saja. Maksud fasilitasinya ini mengatur jadwal, kemudian tata tertib, dan apapun yang berkaitan dengan administrasi, itu Pak. Jadi perlu kami sampaikan sesuai dengan di Perbuk itu bahwa penanggung jawab penuh atau penanggung jawab mutlak untuk masalah kampanye, ya kalau boleh dibilang tentang pembiayaan atau apapun itu tanggung jawab mutlak calon kepala desa. Itu saja mungkin dari kami, dan nanti juga mungkin langsung ya karena panwasnya Pak Arif ini nggak ada ya, langsung sama Pak Maman aja, nanti mungkin ada berita acara yang harus ditandatangani Bapak masalah penetapan tanggal pencoblosan, karena kita udah tahu semua, tinggal berita acaranya aja bahwa kita setuju udah tanggal 19 Desember, karena itu juga udah ditentukan dari Pemda ya Pak, dari Subang. Kemudian yang kedua yaitu tentang titik lokasi TPS yang ada di Desa Ciasem-Girang. Jadi nanti setelah ditandatangani semua, nanti kita copy, kita bagikan ke calon-calon semua. Mungkin sementara dari saya seperti itu Pak, dan nanti Bapak bisa ngasih masukan mau model kampanye seperti apa, nanti kita tampung, nanti kita diskusikan lagi dengan panitia, dengan Panwas. Mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan dan sudah kita lakukan membawa keberkahan buat semua, dan aman, kondusif, dan tidak ada apapun yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Panitia yang sudah memberikan gambaran. Mungkin di sini perlu didiskusikan yaitu satu. Pertama dulu ya Pak ya, yaitu tentang model kampanye yang akan dilaksanakan sama Bapak itu seperti apa. Nanti kami tampung setelah hasil daripada kelima calon yang kami sudah kunjungi, kami akan rapat plenokan dengan teman-teman panitia, Panwas, dan Pemdes, baru akan dikonsolidasikan kembali kepada para calon, begitu ya Pak ya. Untuk waktu dan tempatnya kepada Pak Dadang untuk menyampaikan model kampanye yang pertama, dan yang kedua masalah tentang mekanisme saksi. Terima kasih Pak Dadang, waktu dan tempatnya selalu persilakan. Terima kasih Ibu Ongkon dari Tambah dan juga Ketua Panitia sudah memberikan waktunya kepada saya. Sebelum saya memberikan masukan, saya tanya dulu Pak, apakah dari panitia sudah ada draft misalnya kampanye bersama gitu? Oh enggak Pak, belum, karena kita mau dengar dulu masukan dari semua calon Pak, gitu. Karena waktunya itu Pak cuma 3 hari, kita agak bingung juga Pak. Saya sudah mencoba Pak Dadang kepada panitia pemerintahan Kabupaten Subang dengan yang tadi dikatakan bahwa saklek dari sana 3 hari. Saya sampai konsolidasi beberapa hari, minta 5 hari, karena kalau 5 hari kan otomatis ya Pak ya, kitanya tenang gitu, satu putaran ya selesai. Tapi sampai hari ini keputusan itu tetap tidak berubah sesuai dengan juklis yang tercatat di dalam tahapan. Maka saya mengembalikan lagi tadi model apa yang akan disampaikan sama para calon. Jadi kami selaku panitia, karena itu hajatnya para calon kepala desa, jadi ya kami menerima, nanti didiskusikan bersama hasil dari ini, baru kami akan dikembalikan. Modelnya seperti ini, setuju tidak? Kalau tidak ya mungkin ada klarifikasi ya Pak, gitu aja. Kalau masukan dari saya, ya ini bukan masukan ya, apa namanya kampanye. Betul. Ya, kampanye kan berarti mempromosikan dirinya sendiri. Iya, Ya betul. Itu kan dia pencerahan ke masyarakat. Ya. Saya emang udah berkonsepsi kampanye dialogis Pak. Kampanye dialogis. Yang emang diatur di Perbuk. Ya. Walaupun maksimal 50 orang. Ya. Itu saya mau menggunakan itu. Masalah di mana lokasinya mah kan berarti kan nanti urusannya di internal kita. Ya. Satu itu. Kedua mungkin kampanye simpatik. Ya. Misalnya bagi-bagi masker gitu kan. Oke. Nah, itu yang ada di pikiran kami ya Pak ya. Ya. Nah, kalau kampanye
kampanye iring-iringan, kampanye apa namanya ya, mobilisasi Konvoy. massa, Ya. ya apa, kami juga kurang inilah untuk menghindari hal-hal yang berlebihan. Ya, ya. Kecuali kampanye bersama, pengenalan ke masyarakat yang saya kelima calon itu. Sekaligus. Kalau masing-masing kami juga bukannya ini ya, untuk menghindari apa hal-hal yang diinginkan, kami tidak akan menggunakan itu. Iya. Lebih baik menggunakan kampanye ideologis untuk pendidikan demokrasi, Ya. pendidikan politik. Seperti maparkan program Iya. kerja seperti kayak gitu ya Pak. Karena kan selama ini visi misi yang Ya. disampaikan kan belum ada. Ya, iya boleh. Nah, jadi kasih gambaran ya Pak Dadang dari hasil pertemuan kami ini final ya Pak ya. Pertemuan kami dari calon A, calon nomor 1 sampai calon nomor 5 sekarang. Calon nomor 1 kemarin mengusulkan, ini masukan ya, mengusulkan yaitu kampanyenya hanya panitia membawa gambar Gambar 5-5 lima-limanya dalam 1 hari, tapi ada hitungan 2 hari. Setelah itu kan berarti kan yang dikawal sama panitia 1 hari, 2 harinya donasi dong, kan gitu. Itu berarti aturannya terserah kepada panitia mau seperti apa. Calon nomor 1 itu usulannya. Calon nomor 2 pengennya diarak lima-limanya dan bagi zonasi. Zonasinya misalkan kita ada 6 dusun, dibagi jam sekian sampai jam sekian, zonasinya nomor 1. Jam sekian sampai jam sekian, zonasinya nomor 2. Di kampung yang sebelahnya donasinya nomor 3. Di kampung jamnya tetap dimulai dari jam 07 sampai jam 12 ya Pak ya. Itu yang diusulkan pas calon nomor 2. Pas calon nomor 3 mengusulkan kampanye bersama. Kampanye bersama, sisanya zonasi. Tuh. Calon nomor 4 persis sama dengan calon nomor 3. Nah, sekarang Pak Dadang ada model lain, yaitu satu dengan sistem dialogis antar pendukungnya untuk menyampaikan paparan isi tentang prospek ke depan seperti apa, mungkin dikampanyekannya melalui seperti itu, dan bagi-bagi masker di beberapa contohnya bagi-bagi masker di beberapa zonasi yang sisanya. Jadi Seperti itu Pak. Model gini, model dialogis dan kampanye simpati. Iya. Itu aja. Kang Ruli dicatat. Cuma apa namanya masukan. Iya, Betul, boleh, kan Pak. diterima Silakan. Pak. Itu Nah, kita nanti yang ini kita akan inginkan. kami lakukan. Nanti Nanti akan kita dikembalikan melalui kembali panitia, nanti kita kepada bandingkan lagi. para calon. Oh, modelnya seperti ini. Nanti kan mana yang lebih baik, atau misalkan setelah itu silakan sesuai dengan donasinya ya Pak, karena ada donasi terakhir gitu Pak. Apakah kampanye bersama di awal, sisanya donasi, apakah kampanye bersama di akhir, di depannya zonasi. Nah itu nanti mungkin akan zonasi bagi dusun Pak. Misalkan di dusun A dari jam 7 sampai jam 12 Pak Dadang di Karanganyar, di kampung Sukamana ini supaya jauh ya di jadwal. Jadi ini tidak akan ketemu. Nah seperti itu. Jadi zonasi masing-masing waktunya 1 hari 2 calon kandidat yang akan mencalonkan kepala desa. Hari ini nomor 1 dengan nomor 2 dari jam 07 sampai jam 12. Nomor 1 dari jam 12 sampai jam 6 nomor 2. Nah seperti itu Pak. Besoknya berarti melanjutkan. Bapak pindah zonasi ke sebelah mana? Ya, itu. Mungkin kami akan tidak akan seperti itu, tapi akan melihat masukan nanti hasil ini teman-teman seperti apa ini. Mereka sudah mengajukan sistem sendiri karena kampanyenya biayanya masing-masing calon, bukan kami. Itu Pak. Misalnya kampanye bersama yang hayo. Kampanye bersama pun kami akan menanyakan lagi ke Bapak modelnya, apakah dalam satu mobil, apakah masing-masing mobil. Nah berarti kan ini kan inputan ya Pak Bowo ya.
dan teman-teman, berarti dari pihak Pak Dadang kalaupun terjadi kampanye bersama masing-masing mobil deh, nah itu berarti kan sama lebih dengan calon yang calon nomor 4. Masing-masing Kalau nomor mobil. 3 bersama, Bersama. cerotnya sesempitan Kalau aja. masing-masing mobil bahaya. Masing-masing mobil bahaya ya Pak ya. Sempit ongkonya Pak. Gimana? Dia sempit ongko. Kalau masa mobil sempit sih Pak. Ya kan kalau bisa ada dua informasi mobil. Dua gitu. mobil beruntun. Nah. Ya. Enggak, kan katanya gini Pak, punten, katanya ada yang calon yang pengen Bawa dengan- bapak bawa dengan istrinya istri, atau gitu. bawa teman dekatnya Jadi pengantin lah. gitu, atau Malah tim kalau suksesnya bisa mah gitu. gini. Heeh. Malah kalau bisa mah ini mah saya gitu. Kalau bisa mah pakai baju daerah gitu. Kalau suami istri gitu. Ya, Gitu. mungkin itu Pak Wawan Ya, udah untuk dicatat sama untuk sementara mekanisme kampanye Pak Dadang mengusulkan 2 sistem yang harus kita bangun, dan yang mungkin yang terakhir yang berikutnya saksi Pak, mangga kalau dipertanyakan lebih lanjut, kebetulan di sini ada semua, pengawas ada, panwas ada, panitia Nah, ada, saksi. Pemdes ada. Saya mau bertanya Pak, misalnya Ya. TPS, kalau TPS 30, Ya. misalnya lokasinya misalnya di Dalam Sari misalnya, yang saksinya dari pengungsi diperbolehkan tidak? Boleh, Pak, bebas. 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 Untuk masalah saksi yang menentukan Bapak sebagai calon. Nah, tapi yang penting gini Pak, yang penting ada surat kuasa mandat ya saksi gitu. Kemudian perlu diingat juga harus berpakaian rapi Pak, bersepatu. Ya, paling tidak bersepatu. Ya sepatu mah bebas lah mau pakai yang penting sepatu. Gitu. Jadi kesannya karena kita Nah, untuk bersepatu untuk batasnya Pak. karena kita karena kita pesta rakyat ya Semgirang sendiri, jadi harus tampilannya juga kita harus selayaknya kita pesta demokrasi seperti itu Pak. Terus tadi kembali ke kampanye ya Pak ya. Ya. Tadi mah kan yang Bapak bicarakan isinya ya, Ya. isi materinya yang Ya. tidak boleh kan, Ya. yang 3 itu. Nah Ya. ini teknisnya Pak, yang tidak boleh seperti apa? Teknis yang tidak boleh dilakukan kampanye. Nah, Kalau untuk teknisnya Ya. untuk teknisnya nanti kita kalian dibahas masalah udah masukan dari Bapak, kita mau ngebahas kalian tata tertibnya Pak. Jadi makanya karena kita belum dapat masukan dari calon semuanya, makanya tata tertibnya juga kita belum dibuat Pak. Jadi nanti sekalian model kampanyenya seperti apa, setelah dapat masukan dari 5 calon, baru kita susun tata tertibnya seperti apa. Menambahkan sedikit ya Pak. Jadi untuk kampanye Pak, dari rempugan masukan dari kelima calon, itu kita lihat dari situasi dan kondisi juga Pak. Karena kita kan mungkin PPKM. belum lepas dari PPKM. Nah, entah nanti di tanggal 13 sampai tanggal 15 ini kita nggak tahu nih levelnya level berapa gitu kan. Sedangkan kan kalau udah dirancang sedemikian mungkin ternyata levelnya Naik. lain gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh iring-iringan terlalu banyak juga gitu kan. Nah, makanya nanti dicantumkan di tata tertib juga mungkin Ya, nanti ada di tata tertib juga Pak. Jadi kita buat tata tertibnya, nanti juga kita share ke teman-teman, ke para calon semuanya. Enggak kita share semua. Itu. Kemudian silahkan yang lain Pak. ya, masalah kampanye udah banget Gambar lah, Ya, ya. ya. Gambar. Ya, Saksi Pak dengar saja 6:30 ya. paling tidak 6:30 Pak. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai dari saksi satu TPS Bapak rugi tidak bisa mempunyai hak suara di situ kalau ada masalah misalkan di pencoblosan. Kalau kecurangan mah insya Allah istilahnya karena surat suara juga ada barcode-nya Pak, ada kode khusus, kemudian ada pengamannya juga, jadi kemungkinan kecil untuk dipalsukan itu tidak ada. Jadi yang melakukan penyoblosan ya Pak ya, Ya. tidak diperbolehkan kemudian membawa untuk pemilih calon pemilih itu tidak diperkenankan membawa alat komunikasi HP ke bilik suara itu ataupun membawa alat tulis. Jadi nanti kalau pas di penghitungan suara dilihat Pak,
Jadi alat komunikasi ataupun pulpen atau apapun, rokok segala harus dititipkan dulu di panitia sebelum ke bilik suara, sebelum mengambil kartu suara, surat suara. Seperti itu Pak. Gitu. Kemudian yang tadi kembali lagi ke saksi, jadi dimohon paling tidak ya 6:30 atau jam 7 kurang seperempat sebelum pembukaan rapat pemungutan suara, karena panitia jam 6 sudah mulai Pak untuk mengecek kesiapan panitia TPS, itu untuk mengecek kesiapan peralatan dan apapun di TPS. Kemudian nanti kenapa harus sebelum jam 7? Karena jam 7 itu ketua TPS membuka rapat pemungutan suara dan sekaligus membuka kotak suara yang isinya ada surat suara segala macam perlengkapannya. Jadi kalau saksi terlambat itu nggak mungkin. Jadi rugi Pak. Jadi kita nggak tahu tuh jumlah suara yang ada di situ sesuai dengan DPT yang ada di TPS, seperti itu Pak. Dan tadi saya perlu garis bawahi lagi. Jadi kalau ada apapun yang terjadi di TPS itu, kalau saksi terlambat itu tidak mempunyai hak suara. Tetapi penghitungan suara istilahnya sah dilakukan. Jadi misalkan jangan sampai terjadi saksi Bapak tidak mau nanda tangan, tetapi karena terlambat datang dia tidak punya hak suara, dianggap penghitungan suara, pemungutan suara itu sah karena ada 4 saksi yang lain. Gitu Pak. Jadi Bapak perlu hati-hati untuk menunjuk saksi. Ya kami share gini supaya Bapak hati-hati untuk menunjuk saksi itu yang kredibel lah, dikatakan kalau istilahnya kredibel, yang betul-betul jeli, yang betul-betul mengerti tentang pemungutan suara, seperti itu Pak. Karena dia nanti menandatangani berita acara penghitungan suara yang ada di TPS, lalu bawa hasilnya, berita acaranya ke Bapak, seperti itu Pak. Tentang pemilih yang di YouTube-nya, yang ada di DPT dengan KTP, apa informasikan? Kemudian satu lagi masalah surat suara Pak, surat panggilan. Surat panggilan itu diberikan sama panitia itu ke orang atau peserta pemilih yang terdaftar di DPT di tiap TPS. Kenapa? Karena kemarin DPT sudah disetujui, ditandatangani bersama oleh calon semua, oleh para calon. Kemudian kalau ada terjadi yang istilahnya hilang misalkan atau terselip, mudah-mudahan sih enggak ya, masyarakat enggak lupa nyimpennya. Kadang-kadang ibu-ibu yang suka lupa nyimpennya, boleh Pak. Yang penting ada terdaftar Di DPT. Ada terdaftar di DPT, dia bawa KTP atau fotokopi KK. Tetapi kalau ada namanya terdaftar di DPT, tetapi kalau tidak, itu tidak bisa. Biar sekalipun dia punya KTP Jasem Girang atau KK Jasem Girang, tidak ada daftar di DPT, itu tidak bisa mempunyai hak suara untuk mencoblos. Seperti itu Pak. Ya, jadi perlu hati-hati juga, tim juga perlu tahu itu aturan mainnya itu, karena DPT sudah disetujui oleh calon dan panitia juga dari Panwas, BPD dan juga dari Pemdes, sudah semua. Karena kemarin waktu acara penandatanganan DPT, persetujuan DPT, ada yang terjadi kemarin juga, ada yang datang bawa KTP, bawa KK, karena DPT sudah ditutup, tidak bisa Pak. Jadi kita tolak karena ini DPT tidak bisa dirubah gitu. Kecuali karena kita sudah memberi waktu kemarin, waktu DPS diumumkan juga untuk DPS tambahan, dikasih waktu 2 hari. Nah itu sebetulnya peluang masyarakat untuk mendaftarkan diri kalau belum ada di DPS. Setelah jadi DPT itu tidak bisa diganggu gugat Pak, karena ini DPT itu nyampe ke Kemendagri. Kita udah diberikan membuat laporan ke Subang melalui panitia kecamatan dan
dari Subang diteruskan ke provinsi dan Departemen Dalam Negeri. Itu Pak. Silakan kalau ada yang lain Pak. Dika bisa penambahan. Timnya kalau ada yang mau nambah yang nanya. Ya, di belakang kan bisa aja mau nambahin seperti apa gitu kan. Enggak ada. Oh, ikut. Ikut. Oke kalau gitu Nanti sedikit Ya. menggambarkan tentang mekanisme pencolokan ya Pak di masyarakat. Bapak kan pasti saksi Bapak bertanya dong, ya. ya kan Pak. Jadi harus dijelaskan juga Pak. Di dalam 5 gambar itu ada kolom kotak masing-masing gambar. Betul. Ditakutkannya nyoloknya misalkan nyoloknya nomor 5 tapi posisinya di luar garis. Nah, itu dianggap blanko. Tidak sah. Kalau di dalam sesuai dengan menggunakan alat yang disediakan sama kami, paku, berarti itu yang sah. Dirobek tidak sah. Pakai rokok tidak sah. Itu kan takut jadi permasalahan saksi nanti pada waktu ini pakai rokok sah. Nah, sedangkan itu sudah disesuaikan dan dikomunikasikan dengan para calon yang menggunakan rokok, yang disobek kan ada, itu dianggap tidak sah. Seperti itu Pak. Ada lagi? Ada. Ayo lagi buka ya. Jadi saya perjelas lagi ya Pak. Jadi di kartu suara, di surat suara itu kan ada kotak-kotak Pak. Isinya nomor urut, kemudian foto, di bawahnya nama calon dari nomor 1 sampai nomor 5. Di kolom. Nah itu ada kotaknya, ada garis kolom. Jadi di kotak-kotak. Jadi kalau bapak-bapak nanti nyoblos, misalkan nyoblosnya itu di nomor atau di bagian nama, itu sah Pak. Kemudian di garis foto, itu sah Pak. Tapi kalau di luar kotak itu tidak sah. Ya apalagi nyoblosnya sampai 2 dengan calon lain gitu, itu udah lain cerita. Nama dan nomor masih di dalam kotak. Dalam kotak. Nama ini kan. Di atas nomor Pak, di atas nomor, kemudian di tengahnya foto, di bawah baru nama. Itu di dalam kotak. Jadi kalau nyoblosnya nggak tengah-tengah juga nggak apa-apa. Yang penting mesti di dalam kotak dan calon. Ya gambar calon ataupun nama dan nomor itu dianggap sah. Dan itu juga kita periksa juga nyoblosnya pakai apa. Makanya tadi kata saya tidak boleh membawa alat komunikasi, tidak boleh membawa rokok, tidak boleh membawa alat tulis. Nah, harus dititipkan dulu di panitia penerima surat undangan. Di situ dititipkan dulu, baru kita ke bilik suara. Seperti itu Pak. Karena dikhawatirkan kalau bawa alat komunikasi jadi senjata. Nih dipoto, nih saya nyoblos ini, minta ke calon seperti itu. Itu ya Pak. Jadi perlu diberitahukan juga ke timnya, ke masyarakat gitu. Kalau kemudian jangan sampai sobek juga Pak, jangan sampai nafsu nyoblos. Sebagai teman boleh Pak. Iya. Saking seneng lah Pak. Jangan. Satu lubang aja cukup. Jangan sampai merugikan. Jangan sampai merugikan calon yang favorit kan seneng pisan kan. daripada nanti banyak blanko, banyak tidak sahnya, kan berarti kan tidak mendukung gitu, merugikan, malah mengurangi suara gitu buat calon yang didukung kan. Ya. Oke. Silakan. Masih ada Pak yang ditanya? Pesan saya Ya. semuanya, baik para calon, panitia, panwas, BPD, Independen, marilah kita jaga-jaga komitmennya untuk menjaga kondisi kita. Amin. Untuk menjaga bareng-bareng. Mensukseskan pilkades di desa kami ya Pak ya. Amin. Silakan. Ada Saya bacakan ini dulu. TPS, lokasi TPS. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan berita acara persetujuan lokasi tempat pemungutan suara TPS pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 nomor 141.05.05.BA_BPD_DS Ciasem Girang _2021
bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciasem Girang bersama para calon kepala desa Ciasem Girang telah melaksanakan rapat musyawarah persetujuan lokasi tempat pemungutan suara atau TPS. Adapun lokasi tempat pemungutan suara tersebut sebagai berikut. Jadi Ini dilakukan kemarin, sekarang berarti konsolidasi ke Bapak, apakah ini disetujui atau tidak, nanti tinggal beri masukan ke kami. Adapun tempat-tempat untuk pelaksanaan pemungutan suara TPS Karanganyar, Dusun Karanganyar, ada 4 TPS. 01 di Poncol, 02 Blok Cimahi, 003 SDN Karanganyar, 004 Lapangan Poli. Itu 4 TPS yang di Karanganyar. Lapangan Poli dekat Pak siapa? Di pojok pisan deh. SD Mode belakangnya. Belakang SD Mode. Kan ada lapang poli, Pak. Di lapang poli. Pas di ujung itu kan Poncol. Nah, Poncol Blok Cimahi. Ya. lapang poli sebelah sini, Pak. Masa orang Poncol lagi. Lapang karangannya mana? Lapang poli oh sebelah sini. Belakang RT. Lapang poli belakang desa. Belakang desa. Oh, Bang Desa. Lapang poli, Pak. Tadinya kan di situ. Oh, itu Bang Poli. Yang sudah nggak ada. Dilanjut. Ya, Untuk TPS Marga Mulia sebanyak 12 TPS. TPS 005 halaman Musola Jatimulya. TPS 006 halaman SMP PGRI. TPS 007 halaman Masjid BTN Sukamandi Segar. TPS 008 halaman SMK Pelayaran. TPS 09 halaman SMK Pelayaran. TPS 010 halaman SMK Pertiwi. TPS 011 halaman SMK Krida. TPS 12 halaman Politeknik. TPS 13 halaman SD Marga Mulia 2. TPS 14 masih sama di halaman SD Marga Mulia 2. TPS 15 dan 16 di SDN Marga Mulia 1. Jumlah 12 di Marga Mulia. Lanjut untuk Dusun Pangungsen. Dusun Pangungsen di sini ada 8 TPS. 8 TPS di Dusun Pangungsen. TPS 017 halaman Rumah Saudara Rahmat RT 18. TPS 18 halaman Rumah Lebe Mulus. TPS 19 halaman Musola Al Ikhlas RT 20. TPS 20 halaman belakang Alfamart RT 21. TPS 21 halaman Masjid Nurul Mubin RT 23. TPS 22 lapangan bulu tangkis RT 23. Pinggirnya ya Pak. TPS 23 halaman Musola Nurul Falah RT 26. TPS 24 lapangan sepak bola RT 26. Jumlah 8 di Dusun Pangungsen. Lanjut, Dusun Sukamandi 3 TPS. TPS 025 halaman Pos Yandu depan Masjid Al Jihad. TPS 26 halaman rumah Pak Guru Ade. Iya. TPS 27 depan pos ronda Blok Balong. Jumlah 3 di Sukamandi. Dusun Sidodadi 1 TPS, yaitu TPS 28 halaman SD Sukamandi 4. Talangsari 2 TPS. TPS 29 halaman rumah Pak Latif
TPS 30 halaman SD Nortosari. Yang ini kan. Berdasarkan hasil musyawarah dan bermusyawaratan desa BPD tentang lokasi tempat pemungutan suara TPS, maka kami para calon kepala desa menyepakati dan menyetujui lokasi tempat pemungutan suara. Kalau menyepakati, kami para calon kepala desa calon nomor 1 sampai dengan calon nomor 5 menandatangani. Terima kasih. Dilanjut Pak Luri. Yang pertama itu tadi tentang Ini di salinannya dibagikan, Pak. penetapan tempat pemungutan suara. Terus yang kedua ada berita tentang kesepakatan waktu pelaksanaan pemungutan suara. Kalau kesepakatan waktu udah tahu ya Pak ya, tanggal 19. Mau bisa mungkin. Nah itu yang dari dua berita acara ini ditandatangani. Nanti untuk lampiran yang tadi dibacakan setelah ini ya Pak ya, dibagikan. Nah, terus ini ada format tentang surat kuasa dan surat mandat saksi yang nanti akan dibagikan kepada para saksi. Berarti ada 31 Pak. Yang pertama tentang surat kuasa ini untuk saksi yang di desa, untuk hasil rekapitulasi. Nah, ini dikumpulkannya nanti pada tanggal 18 sebelum pelaksanaan udah dikumpulkan di sana. Kalau saksi desa ya. Ya, saksi desa. Kalau untuk yang surat mandat saksi ini untuk 30 TPS itu dibawa pada saat hari H. Datang nanti ditukarkan dengan ID card. Bermaterai. Bermaterai. Semuanya berarti yang harus Siap, disiapkan itu 31 31 materai, materai. Yang 10.000. Yang 10.000 Pak. Sekarang yang 6.000 udah nggak berlaku Pak. Itu Lamun mau lidah ke panitia 15.000 nya. Oh, kantor pos premaan. Ada lagi. untuk tempat udah disepakati ya Pak ya? Ya. Ada lagi Pak Kubu yang perlu dipertanyakan? Cukup ya Pak. Kalau tidak ada, mungkin ke sana ngobrol santai. Acara sudah selesai. Penandatanganan berita acara, dokumentasi mangga kapayu. Anu kalpi. Kenapa dokumentasi dan canudang Pak? Anak tong nonggeng gitu tuh. Udah. Satu. Bentar Pak, pelan-pelan Pak. Didokumentasikan dulu. Dokumentasikan, Pak. Dah, cuma dua Pak. Sudah Pak. Ini untuk format ya Pak. Nah, surat suara sama surat mandat saksi. Yang harus diperbanyak berarti yang lembaran Yang kedua. nomor 2 yang bawah. Ya. Itu mah tinggal di fotokopi, diisinya pakai ditulis tangan juga nggak apa-apa Pak. Ya, nah. Terima kasih kepada Pak Dadang nomor urut 5 yang sudah menjamu kami dan menerima kami walaupun kami keterlambatan karena situasi hujan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mungkin acara ini Pak Kubu ada tambahan? Ada Tambahan dong. Tambahan doa belnya. Ya. Doa dulu anak belum balik. Saya dulu. Baik, ini pantun ya. Nah, berarti sehati, benar. Jadi beli jajan buang alpukat. Siap. Beli jajan buat makan jauh kan. Meskipun suasana hujan, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Semoga riwan kita mendapat berkah. Amin. Terus Bhinneka Tunggal Ika, ya meskipun kita berbeda-beda ya pilihan, tapi tetap calonnya adalah orang-orang kita. Siapapun yang menang ingin mengadakan perubahan desa Ciasembira. Amin. Semoga khususnya Pak Dadang diberikan kesempatan, ya, kebugaran, ketabahan dan kesabaran sampai nanti pelaksanakan hari ini. Mungkin tidak berlupakan dengan 19. Ya. Kalau sebenarnya jabur tapi baca doa disit. Beda ya Pak Dadang mah ya. Mana luar panitia. Kok aja iri. Kenapa sih kita mintanya air manis? Simbolkan dulu. Ya, kenapa? Biar manisnya orang manis, Ya. ya. Manis ucapannya, ya kan? Amin.
manis langkahnya, Amin. ya kan. Juga tak lupa kita pada hadirin yang ada di sini minta bantuan doanya buat keluarganya Pak Dadang yang saat ini sedang diuji oleh Allah karena musibah. Semoga diberikan kesehatan yang kebugaran seperti semula. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qaribina wa tuhrina wa maulana Muhammad an kulli sahabatina Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhil karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innal huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma innal iman nafa'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wa waladan shalihan wa waladan shalihan wa waladan shalihan. Allahumma ighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Bismillahi Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Bil jasad wa jiyata fil ilmi. Amin. Wa rizqi wa taubatan qabla al maut. Amin. Indal maut wa biratan ba'da al maut. Allahumma awin 'aidana fi syakratil maut wa najati minan nar wa anna indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana wa hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususon siapa anak Bapak Dadang? Sinta bin Bapak Dadang Zinuddin bi barakatil Quran. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru kita Pak Haji Salim yang sudah mendoakan untuk keselamatan keluarga Pak Dadang. Mungkin acara ini mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Bye bye.